bisa jadi manehna nyerah, manehna semangat. Kejiwaan eta mungkin minder kalau baturan orang lain mau jauh kemana dunia baik. Jadi kalau baginya mah kurang eta kudu bisa-bisana kumaha carana ngolo budak eta supaya semangat, supaya ngaji baik. Lamun kurang dikepar baik di alam-alam lain hiji lain dua mau ngaji baik terbanturna eta ku akuna kurang cekatan kurang cepet baik ka satu ngiminder kaduana ka kemana capek ngapalkeunna jadi beberapa kali oke emang esenrat. Jadi utama kuduna di sana kurang di sana ya para guru jeung para ibu bapana menyadari. Kadang-kadang ibu bapana tidak menyadari sampai hal demikian kemampuan anak kita sejauh mana. Hayang tidak bisa, hayang dekan ngaji si balal anaknya itu tidak dilihat kemampuan beliau itu sejauh mana. Padahal kemampuan diri mereka, kemampuan si anak itu kurang, terus dorongan petunjuk tindungna kurang, datang ke pengajian minder, jadi malah mereka akhirnya tidak mau ngaji sama sekali karena ketidakmampuan sebenarnya bukan tidak menghafal sebenarnya. Itu mah hanya alasan guru ngapalkeun padahal manehna udah semaksimal mungkin ngapalkeun kurang oleh ketempat hanya spekulasi supaya manehna semangat. Dalam disebutkan ngapalkeun itu bisa bae bicara-bicara hati halus. Tidak sedikit seperti tadi yang anak kecil si jebol permasalahannya gitu tidak mampu babaturana seangkatanna sudah ikro 2, ikro 3 malah aya sampai ikro 6 malah ada yang sampai udah tamat ikro 3. Kemampuan dirinya tidak mampu seperti itu. Terjadilah mereka minder, tidak mau sampai mereka datang tidak mau ngaji lah sama sekali. Konsina eta mau ngaji eta selalu kurang di alam selalu dilalagakeun supaya manehna eta tidak minder, supaya manehna eta resep. Dilalagakeun kumaha manehna kumaha supaya ada interaksi dengan urang eta. Kumaha bae carana nu penting manehna menyukai daek ngaji. Soalnya tidak sedikit sampai beberapa tahun ikro jangankan Quran ikronya saja susah. Yang jadi masalah kadang-kadang dari orang tuanya itu tidak mau tahu, mungkin tidak pernah mengontrol anaknya itu, kemampuan anaknya itu sejauh mana. Kenapa orang lain sudah baca Quran sementara anaknya masih di sini? Itu ya paling susah nerangkan ke orang tuanya. Dengan dibacakan kurang belet yang kasih dia sendiri tidak mau ngontrol anaknya, kemampuan anaknya itu sejauh mana. Seharusnya itu lebih dominan itu orang tuanya mengontrol anaknya, terus memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan dorongan supaya ya minimal daek ngaji lah. Mudah-mudahan ku seringna maca, seringna di pengajian manehna akan mampu membaca. Kadang-kadang orang tua itu tidak menyadari sampai sejauh mana. Seperti halnya di dia susah nek ulin tuh kumaha kadang-kadang cara bicara. Karena permasalahan tengah manehna. Nu penting anak itu mau ngaji. Tidak mau ngaji, mau bermain bagaimanapun saja yang penting tidak berbahaya. Terus kalau bisa pada semua orang tua tolong diperiksa anaknya kemampuannya sejauh mana, terus dorong
dorong dimanapun siapapun orangnya, periksa anaknya, dorong semangatnya, bagaimana kemampuannya. Jangan terlalu memasrahkan kepada guru-gurunya. Masalah guru-gurunya kadang-kadang susah menerangkan ke orang tuanya, kadang-kadang anaknya itu daya tangkapnya kurang. Itulah, mudah-mudahan para orang tua bisa memaklumi dan intinya bisa memaklumi. Tolong periksa anaknya dan perhatikan anaknya sudah jauh mana kemampuannya. Jadi anak itu ada tahap-tahapnya. Ada tahap masa kelas 1. Tidak mungkin dia secerdas-cerdasnya anak kelas 1, tidak mungkin. Itu kalau seperti anak kelas 6, seperti orang SMP, orang yang sudah kelas SMP maksudnya. Itu kemampuan anaknya tetap ada tahap-tahap tersendiri. Jangan dituntut anak kelas 1 seperti anak kelas 1 SMP. Tetap kemampuan anak itu pasti berbeda. Nanti juga ada tahap-tahapnya. Tahapannya itu dari ikro, nalarnya juga paling masalah ikro, masalah yang paling bawah. Lain lagi dengan kemampuan yang agak jenius. Udah kelas SMP lain lagi talarannya, bacaannya, sistem mengajinya. Terus yang udah panjang pendek juga, tajwidnya itu ada yang ditekan harus bisa. Emang kemampuan dia itu bagus, kemampuan bertangkapannya bagus. Ada yang dicuekin saja, tajwidnya nggak diterapkan, maksudnya nggak ditalar. Seperti Iqbal Sapawi tidak usah ditalar, kadang-kadang tidak ditalar. Itu kemampuan masing-masing. Saya melihat dulu anaknya itu kemampuannya gimana. Kalau kemampuannya bagus, saya tekan tajwidnya itu pasti mereka hafal. Tapi kalau kemampuan anaknya itu kurang, saya juga nggak bakalan saya tekan. Semampunya dia, kalau saya tekan, anak itu yakin tidak mau ngaji. Kendalanya tidak mau ngaji. Dan insya Allah saya udah pernah sudah mengalami anak yang begitu, sampai alhamdulillah sampai sudah tamat Quran, sampai sudah bisa menerapkan tajwid. Jadi tinggal kesabaran ibunya, kesabaran dikasih kesabaran juga, kesabaran anaknya. Itu ada di sana. Ada kemampuannya kurang, sampai alhamdulillah sekarang udah tamat Quran dan dia juga bisa menerapkan tajwid seperti halnya orang-orang yang pintar. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.